96,3 FM kembali mengudara, masih dalam rangkaian Good Afternoon bersama saya Coach David Nanulaita di acara Teman Olahraga Sore-Sore. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai olahraga baru di Indonesia, tapi sebenarnya bukan olahraga yang baru di dunia internasional. Ya, namanya pickleball. Nah, bersama saya ada Coach Albert. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Coach. Ya, apa kabar nih, Coach? Sehat, puji Tuhan sehat. Oke, nah ini Coach Albert ini juga adalah seorang pelatih pickleball ya? Iya, betul. Boleh perkenalkan diri dulu, Coach? Oke, kenalkan saya Albert Poltatua Situngkir. Saya kesibukannya sekarang adalah guru olahraga di salah satu sekolah di Tangerang, yaitu Tunas Bangsa. Saya mengajar SMA, mengajar semua cabang dan memegang ekskul, Coach. Iya. Terus selain itu saya juga mempunyai kesibukan sebagai pelatih pickleball. Sementara saya beraktivitas di Jakarta dan Bekasi. Saya punya klub namanya Picklebird. Itu mensosialisasikan semua kegiatan pickleball selama ini sampai dari tahun 2023. Betul. Nah, mungkin ada pertanyaan pertama nih. Apa sih itu olahraga pickleball itu, Coach? Pickleball ini adalah sebuah cabang olahraga baru ceritanya. Jadi gabungan 3 cabang, yaitu tenis meja, badminton, dan tenis lapangan. Jadi memang cabang ini unik sih. Jadi semua memang jadi mencakup 3 teknik dari semua cabur itu menjadi satu cabang satu, yaitu pickleball. Jadi tenis meja, badminton, dan tenis lapangan. Betul. Itu dijadiin satu yang akhirnya namanya pickleball gitu ya? Iya, nama permainannya itu pickleball. Jadi memang semua teknik itu ada di situ ceritanya. Jadi teman-teman tidak usah ragu. Jadi untuk mencoba cabang ini unik banget memang. Iya. Punya pengalaman badminton masuk. Oh gitu. Iya, tenis meja masuk, tenis lapangan apalagi. Jadi teknik bermain badminton, tenis meja sama tenis itu terpakai ya? Iya, terpakai sekali. Dan untuk kembali lagi ke cabang asal pun dia tidak akan mengubah sih. Oh gitu. Jadi misalnya tenis lapangan main pickleball nggak mengubah. Kalau untuk kembali ke sana. Cara bermainnya nih seperti apa nih, Coach? Jadi maksudnya membutuhkan lapangan yang seperti apa, terus apa aja yang digunakan gitu. Oke. Kelebihan pickleball ini adalah murah ya. Iya, jadi saya rasa tidak punya kendala sih kalau misalnya di sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah. Itu karena membutuhkan lapangan badminton. Oh, cukup lapangan badminton itu? Betul. Bisa, sama ya? Persis sekali. Jadi kita ambil yang outline-nya. Jadi ukuran yang garis paling luar. Kalau Coach David tahu itu yang buat pemain double ya. Iya. Nah, cuman bedanya garis tunggalnya aja yang hilang. Oke. Betul. Lalu ada garis yang di depan, di dekat net, yang T-line itu lebih mundur 15 cm. Mundur 15 cm. Oh, jadi sahabat RPK, pickleball ini bisa menggunakan lapangan bulu tangkis ya, badminton. Betul. Hanya sisi kan ada sisi ya di pinggir itu. Iya, itu nggak diambil. Sisi luarnya apa dalam? Yang outline paling luar. Betul. Oke, sama kemudian di bagian depan net itu. Iya, itu lebih mundur 15 cm. Betul. Nah, itu dari daerah depan itu kenapa lebar? Karena untuk permainan bola pantul yang namanya ding, itu namanya kita sebut namanya kitchen. Lucu ya? Iya. Betul. Jadi di bagian depan itu ya, kalau misalkan kayak di badminton suka permainan netting gitu ya? Iya, boleh masuk kalau bolanya mantul. Oh, boleh masuk tapi kalau tidak mantul tidak boleh. Oke. Itu sih. Nah, mungkin dari awal nih, Coach. Mungkin sahabat RPK juga pengen tahu nih main pertama nih seperti apa? Apakah bolanya harus dipantulkan atau langsung dipukul atau gimana, Coach? Iya, kalau awal tentu seperti permainan yang lain ya, olahraga raket tentu ada serve pertama. Oke, ada serve. Tetapi dia di belakang berdirinya. Setiap melakukan serve itu di belakang, mirip kayak tenis lapangan ceritanya. Oh, jadi berdiri di belakang baseline lah ya istilahnya. Iya, betul. Kemudian itu harus mulai dari sana ya. Iya, betul, mulai dari sana. Bukan kayak badminton yang di dalam lapangan, tetapi di luar lapangan. Di luar lapangan.
Dan scoringnya mirip sekali kalau kita yang era tahun 90-an ceritanya. Main badminton itu pindah bola mirip sekali, cuman ada perbedaan orang pertama dan orang kedua. Oke. Jadi seperti main badminton, Iya, ada pindah bola ya, Yes. servis pertama, servis kedua Iya, gitu orang ya. pertama, orang kedua. Dan memang terus scoringnya itu 11, 15 sama 21. 11, 15, 21. Bedanya adalah 21 buat rally point. Oke. Bisa dipakai ganda, bisa pakai single. Nah, 11 15 itu biasa ketika kita turnamen. Iya. Nah, itu dilakukan 11 atau 15. Jadi tergantung panitia. Nah, tadi kan harus di-serve ya. Di-serve dulu, kemudian si lawan gimana tuh? Dia harus boleh langsung memukul atau bagaimana, coach? Ya, jadi ini untuk pickleball ini serve ini ada sebutan 3 kali bola mesti memantul di lantai. Oke. Itu wajib sekali, tetap kalau tidak dipatuhi berarti foul. Jadi serve itu dipukul udah dihitung 1 pantulan. Oke, 1 pantulan. Nah, lalu return dari itu hitung kedua. Itu 2. Kembali ke bagian kita sebagai serve itu udah 3. Nah, bola yang keempat itulah yang boleh dipukul, boleh memantul dulu atau boleh dipukul di udara atau pukulan volley. Oh, langsung bisa langsung tuh. Boleh sekali. Tetapi kalau sebelum bola ketiga untuk kita bagian pemain yang serve itu di foul nanti kalau dikatakan kalau kita pukul di udara. Oh. Berarti pemain lawan ketika bola kembali ke yang server itu udah bisa maju ke depan dong ya? Yes, betul. Untuk bagian return cuman pukul sekali aja. Pukul sekali aja. Baru boleh maju. Oke, jadi nanti selanjutnya bisa saling main ini ya, volley ya? Volley ya, beradu taktik memang nanti setelah itu bagaimana ngadu volley dan lain sebagainya, ding dan. Oke, itu ya. Jadi seperti itu ya sahabat RPK, permainan ini ya harus 3 kali pantulan ya. Betul. 3 kali pantulan dan itu adalah wajib. Ya, karena setelah itu bola keempat hitungannya itu bisa dipukul di udara atau lakukan volley atau dia menunggu untuk bola mantul kembali. Oke. Jadi memang ya hampir mirip ya kayak tenis ya. Tenis, badminton. Betul. Nah, sama kayak bulu tangkis ya seperti itu. Nah, itu coach permainan single, double tetap atau ada hanya sama seperti single atau double gitu ya permainannya? Kalau untuk nomornya, nah, untuk nomornya itu sama seperti badminton, tenis, ada single, ada double, ada mix. Oke. Nah, coach kita break dulu sebentar, coach. Nah, nanti setelah itu kita akan break dulu sebentar untuk sahabat RPK, teman olahraga sore-sore kembali bincang-bincang di sore hari ini. Nah, kali ini temanya adalah pickleball, olahraga pilihan masyarakat modern nih, Coach. Iya. Nah, di studio ada Coach Albert, juga ada Coach Tamas ya. Oke, siap. Nah, ini tadi kita udah bicara soal permainan. Nah, kemudian nih sahabat RPK mungkin juga kalau yang di YouTube mungkin dia ngelihat ya ada perlengkapannya di sini ya. Nah, kira-kira apa nih perlengkapan apa sih yang dibutuhkan untuk permainan pickleball ini? Mungkin Coach Albert atau Coach Tamas yang bisa bicara. Ya, di pickleball ini ada pedal. Ya, ini pedal ada banyak macam. Jadi
Ya seperti dipegang Coach sama sini. Jadi ada ukurannya. Jadi ketebal tipisnya. Oh gitu. Jadi tebal tipisnya itu ada fungsinya juga. Iya. Jadi ada 13 mili ketebalannya, 16 mili dan Boleh 20 saya mili. Pegang ya. Oh ketebalannya 13 mili sama 12 mili ya. 13, 16 sama 20. 13, 16, 20. Nah ini yang Coach pegang ini adalah yang buat kids. Jadi Oh, buat buat anak-anak kids. yang maksimal umur sekitar 7 tahun. 7 tahun. Karena dia lebih kecil, nah itu dimodifikasi supaya tidak terjadi cedera. Iya. Ini juga ada gambar-gambarnya buat Gambarnya anak-anak menarik nih. banget. Ya, memang kenapa salah satunya adalah pickleball ini adalah olahraga rekreasi karena Ada memang tagline-nya. ya jadi memang salah satu daya tariknya adalah kita di pedal boleh macam-macam pasang gambarnya, Oh, lucu-lucu. Jadi memang menarik sekali sih. Iya. Ini yang buat yang social play ini. Nah, terus kalau 16 itu juga yang ini saya pegang. Jadi ada fungsinya juga. Yang ke 13 mili itu lebih ke power. Untuk yang pemain yang udah mahir sekali itu jadi yang dipegang Coach sama sini. Nah, ini yang 13 mili. 13 mili. Ini butuh memang tenaga yang memang anak-anak muda sekali sih memang. Oke. Nah, kalau yang ini lebih satu-satu, jadi satu kontrol sama satu lagi buat power. Buat power. Iya, betul. Nah, yang 16 yang 20 lebih ke usia ya seperti udah 40-50 tahun itu lebih ke tidak main ke tenaga lagi. Iya. Jadi dia cuman buat controlling power buat bola-bola itu. Itu lebih berat apa lebih ringan, Coach? Lebih ringan sih Lebih biasanya. Lebih kalau dia udah mulai buat usia yang lebih up gitu 50-60 biasa lebih ringan. Oke. Lebih ringan. Nah, kemudian nih sisinya nih bisa dipakai artinya dua-duanya bisa dipakai ya? Iya, dipakai yang mana aja. Pakai mana aja ya? Boleh kanan boleh sama aja. Kan kalau di tenis meja nih ada Iya. dua sisi yang berbeda nih. Betul. Iya. Untuk misalkan mau bolanya lebih lajunya lebih kenceng atau Powernya. power atau seperti Iya, itu. betul. Ini enggak ya? Ini tidak, ini sama saja. Sama saja. Ini bahannya apa nih, Coach? Ini bahannya glass fiber. Glass fiber. Jadi di dalamnya tuh seperti sarang lebah. Oh gitu. Jadi yang kita sebut honeycomb. Jadi nah itu bentuknya ya jadi untuk lebih kuat, getarannya meredam, memantulkan. Nah itu fungsinya salah satunya. Jadi nggak padat kayak papan. Iya. Nah, karena kalau di papan tuh jadi dia bisa nggak jalan bolanya. Oke. Betul. Pernah dibuat dari bahan coba-coba gitu ya, ada yang triplek atau Triplek ya. nggak tahan. Bisa pecah juga dong ya? Iya, patah ya? dan lain sebagainya. Dan ini glass fiber ini memang salah satu bahan yang memang kuat. Oke. Pengembangannya ya karbon dan sebagainya. Karbon. Yang karbon seperti ini. Nah, lalu setelah ini ada pedal, kemudian ada bolanya nih, Coach. Oh iya, bola. Ini ada bola warna kuning atau hijau. Iya. Ini memang sengaja dibuat seperti itu atau ada ininya? Betul. Ada apa maksud. tujuannya? Ada tujuan. Iya. Yang Coach David pegang itu bola buat khusus kompetisi. Ini kompetisi. Ya, ini bola khusus buat latihan. Oh, latihan. Nah, kenapa banyak lubangnya? Tentu ada perbedaan di saya lupa bawa tadi. Ada satu contoh juga bolanya 26 holes. 26 lubang. Oke. Nah, yang kita pegang ini 40 lubang. Itu untuk permainan di bola di outdoor. Outdoor ini yang hijau ini ya. Yang enggak warna yang kuning. sama aja. Oh, warna sama. Cuman lubangnya. Lubangnya. Oke. Kalau yang 26 itu buat di dalam, tapi sekarang kita lapangan pickleball lebih banyak di dalam jadi nggak masalah buat pakai yang 26 atau 40, tapi sekarang lebih banyak pakai yang 40. Jadi memang sahabat RPK ini bolanya unik ya. Ini bahannya plastik ya, Coach? Iya, plastik. Nah, tapi ada lubang-lubangnya ini. Tadi Coach Albert juga informasikan ke kita bahwa ada yang 26 apa istilah hole ya. Iya. Ada yang 40 hole ya. Dan tadinya buat di indoor sama outdoor. Iya. Seperti itu. Yang lebih sedikit itu yang lebih dipakai di pertandingan. Jadi kalau yang di pertandingan pun sekarang sudah tidak masalah dengan 40. Dengan 40. Justru yang lebih banyak yang ini. Bedanya juga
berbeda dengan berat sih. Lentingannya itu juga beda, putarannya Oke. beda. Jadi ini memang lebih melambat karena lebih agak soft, memang banyak itu agak keras memang. Oh iya. Ini agak soft ya. Oh iya, ini bisa agak bisa ditekan ya. Betul. Oke. Buat latihan. Ini yang buat hijau. latihan ya. Oke. Nah, kemudian ini peralatannya udah ada pedal, ada bolanya, bolanya juga unik ini. Terus iya. Lapangannya nih coach. Itu lapangannya kayak floor gitu aja atau misalkan di sintetis atau rumput juga bisa atau gimana Pak? Coba. Kalau untuk lapangan baiknya yang floor seperti itu jangan yang sintetis karena kita butuh agar bolanya ini bisa mantul seperti itu. Biasa kalau ada lapangan untuk badminton, bulu tangkis itu bisa dipakai juga untuk main pickleball. Bisa Seperti juga itu. ya. Nah, lalu ini kan lapangannya pasti ada batasnya tuh ya. Betul. Ada istilahnya net ya. Oh iya. Ada net. Betul. Nah, netnya tuh tingginya berapa coach? Apa sama kayak tenis atau gimana? Oke, tingginya tuh hampir mirip dengan tenis sih sebetulnya, cuma beda beberapa senti. Jadi kita pastikan tingginya 91 cm sih rata-rata. 91 cm. 91 cm. Terus kalau lapangan tadi saya tambahkan dia mirip sekali dengan lapangan tenis ceritanya. Oh. Jadi sistem cat lantai, jadi tidak memakai yang kayak badminton yang ada lapisan vinilnya, karet. Karena itu karena syaratnya adalah yang less than 30% ya. 30% itu nggak boleh sampai segitu. Jadi dia mesti mantulnya memang wajar. Kalau sudah dia nggak wajar itu kurang dari 30% dipastikan itu tidak layak untuk bermain Jadi pickleball. jatuhnya itu nggak langsung turun ya? Iya, jadi memang Pantulannya ya? bola ini pun ada yang jatuh vertikal ataupun pantulan sudut kecil pun dia emang mesti normal pada dasarnya di lantai. Tetapi kalau ada karpet dan sebagainya itu Kurang oke. Itu berpengaruh juga ya? Berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali. Karena ini cepat banget bolanya turun. Bukan kayak bola tenis lapangan. Gitu. Oke, jadi memang ini sengaja ya coach dibikin lubang-lubang ini ya, supaya itu aerodinamis salah satunya. aerodinamis. Betul. Oke. Jadi hambatan udaranya. Tapi lumayan sakit nggak nih coach kalau dikena? Sakit ini. Iya. Sakit Sorry kalau ketemu pemain yang udah bisa, wah sakit ini. Iya. Apalagi tadi kan ada volley ya di depan tuh ya. Betul. Iya. Dan sekarang pemain di dunia yang udah advance itu pakai eye protector aja. Jadi kayak kacamata. Iya. Kayak las gitu yang penting itu sekarang. Jadi Karena memang ada sangat cederanya fatal. Iya, biar safety lah ya. iya biar safety ya. Jadi memang ini ya sahabat RPK, jadi kita udah bisa lihat bahwa permainan pickleball ini ya kita butuh perlengkapan sendiri ya. Seperti ini pedal. Ini untuk alat pemukulnya, lalu ada bolanya juga. Yang tadi sudah dijelaskan ada 2 jenis ya seperti itu. Lalu lantainya juga floor ya, yang digunakan supaya agar pantulannya juga normal ya, seperti itu ya. Nah, oke, mungkin sahabat RPK kalau jika ingin berinteraksi atau mau bertanya kepada Coach Albert atau ke Coach Tama soal topik kita ini, mungkin dapat menghubungi telepon di 021 800 0444 atau WA dan SMS ke 0815 1800 444. Teman olahraga sore-sore, kita akan break sebentar untuk mendengarkan tanda waktu.
96,3 RPK FM, kembali lagi bersama saya Coach David di teman olahraga sore-sore dengan tema pickleball, olahraga pilihan masyarakat modern. Nah ini Coach Albert dan Coach Tamas nih. Yep. Boleh nggak nih sahabat RPK tahu sejarahnya nih pickleball ini dari mana asalnya, terus gimana, kapan masuk ke Indonesia, mungkin bisa jelaskan. Mungkin Coach Tamas boleh jelasin. Terima kasih Coach. Untuk sejarah ya, kalau pertama kali di tahun 1965 itu di Amerika Serikat, di Amerika Washington. Serikat. 3 orang pelopornya itu, yang pertama si Joel dan Bill Bell dan Bernie. Yeah. Mereka itu membuat permainan yang mudah mereka lakukan dengan alat yang cukup sederhana. Gitu. Mereka membuat namanya sebenarnya awalnya picklebot. Picklebot ini iya, teristilahnya dari perahu dayung, di mana anggota tim mereka berkumpul untuk membentuk suatu tim dengan melambangkan semangat inklusivitas dan kebersamaan dalam olahraga. Oh gitu. Seperti itu. Jadi awalnya malah seperti itu ya, picklebot ya, iya, perahu ya. Perahu seperti itu. Nah, mulai populer lagi, dikembangkan lagi di 1984. Nah, di Amerika Serikat juga, dan itu ada asosiasinya, USAPA. Asosiasinya Asosiasi Pickleball Amerika Serikat, seperti itu. Jadi sejak dari sana berkembang, kemudian masuk juga ke Asia, ke Jepang, ke Korea, dan ke Indonesia. Oke, jadi setelah 1985 ya? 1965. Oh, 65 kan masih picklebot tuh. Picklebot. Ketika berkembang lagi 1984 sudah ada asosiasinya di Amerika Serikat. Nah, berubah nama jadi pickleball. Iya, betul sekali. Nah, kalau di Indonesia, Coach Albert nih, gimana nih? Kapan masuknya nih, Coach? Di Indonesia itu tahun 2019. 2019 itu dikenalkan di kampus olahraga di Jakarta, namanya Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Jadi memang itu kampus olahraga. Lalu dari sana dibawa ke Cirebon, habis itu ke Jogja, lalu lanjut ke Kalimantan. Nah, itu sempat vakum ya, karena memang sebelumnya tuh ada suami istri yang mana kan jauh-jauh sebelum tahun 2019. Nah, gitu. Memang agak kejeda tuh gara-gara pandemi, COVID ya. COVID. Tetapi pickleball ini uniknya sekali lagi, salah satu kenapa dia tetap eksis berkembang, karena dia ini bisa dimainkan di berbagai tempat, bahkan di ruangan tertutup pun bisa dimainkan. Iya. Nah, itu di Indonesia berkembang sampai sekarang, memang lalu menjebak ke negara Asia Tenggara. Iya. Bahkan lebih cepat di Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Lalu Indonesia lagi sudah mulai beranjak ini, sudah mulai bertumbuhan lapangan, mulai banyak di Jakarta tuh, mulai banyak. Akademi juga sudah muncul. Nah, itu udah mulai berkembang. Jadi 2019 datang. Yes, betul. Kemudian sempat vakum ya. Iya, betul. Baru nanti setelah 2023 ini udah mulai ya. Iya, 2022 itu sudah mulai cepat. 2023 sudah mulai kita udah persiapan ke PON Aceh. PON Aceh di Abdan Medan. Kemarin kita juga saya berangkat bawa tim Banten, saya pelatih tim Banten kemarin. Itu eksibisi. Nah, itu eksibisi di bulan Oktober 2024. Nah, itu persiapan ya, itu eksibisi. Nanti berikutnya sudah langsung resmi. Jadi gitu. Betul. Jadi PON berikutnya udah langsung nih ya. Sudah resmi ya. Kemarin kita sudah memenuhi standar 16 provinsi minimal kan. Sudah bisa jalan menjadi suatu eksibisi. Cuma memang kan medali tidak dihitung. Nah, nextnya baru kita udah resmi. Siapa juaranya nih Coach di PON kemarin? Ya, di PON ini kemarin ya kita nggak heran sebetulnya. Jadi emang karena dia memang tenis lapangan itu ada daerah provinsi memang punya sejarah tenis yang cukup kuat, seperti Bali, Kalimantan, Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu pickleball sekarang
cukup kuat. Bahkan Cukup kuat, ya. Bali pun sekarang sudah pemainnya banyak ke luar negeri untuk mengikuti Untuk ikut turnamen. turnamen Iya. di sana. Itu ada namanya World Pickleball Championship. World Pickleball Pickleball Championship. Nah itu muter ceritanya dari Vietnam nanti ke Thailand pindah ke Malaysia. Nah bulan September nanti ada di Bali. Kalau tidak salah bulan September. Oh ya. Betul. Nah itu nanti itu dia waktu itu cabangnya berapa pertandingan, ada yang single ya, single, double, mix juga ada? Iya juga ada. Lalu nanti ada kategori usia juga kan. Oh kategori usia. Kalau pertandingan resmi di dunia itu kita di Asia ini aja ada dari 19 plus, 35 plus, 50 plus, bahkan 60 juga ada. 60 juga ada nih. Wah nih buat sahabat RPK yang Iya. yang berumur 60 Jangan plus ya, jangan takut nih, masih ada peluang untuk berprestasi nih. betul. Iya. Besok kita adakan di UNJ bulan Juni. Oh ini Iya, turnamen resmi itu Turnamen open. resmi, Jadi open berarti semua bisa join, siapapun itu, tidak mengenal ranking dan sebagaimanapun. Tapi dibagi per kategori usia ya. Betul usia. Biar apa banyak nih pesertanya ya. Iya kan? banyak. Itu bisa hampir seminggu. 4 atau 5 hari kalau tergantung peserta sih. Nah kalau di UNJ itu di stadion, di lapangan GOR itu yang baru itu bukan? Iya di kampus olahraganya. Jadi olahraganya. kita itu punya lapangan bisa muat 8, 16, sekitar 16 lapangan udah Gitu ya? pertandingan. Iya. Nah Coach Albert ini ada pertanyaan dari WA nih Coach. Ini dari Yosep. Ya. Dari ini kayaknya kenal juga nih, Gunung Sahari nih Coach. Dia tanya proyeksinya untuk pickleball ini tetap langgeng dan meluas, bagaimana kiat-kiatnya nih Coach? Kiat-kiatnya sebetulnya satu. Saya bawa di dalam klub saya pickleball itu, saya bawa value base sebetulnya di kita, bahwa kita melakukan tanpa pamrih dulu, itu yang penting. Karena memang kita mesti menyenangi dulu dan kita buat senang orang dulu. Iya. Jadi yang bikin langgang itu adalah satu, kita buat komunitas tanpa embel-embel, itu pesan saya. Terus kita lebih banyak memberi, kita kasih coaching klinik, nanti kita sharing ilmu kemana saja, dan memang kembali lagi motivasinya. Jadi motivasinya betul-betul murni untuk mensosialisasikan, itu pasti langgeng. Nah, jadi bagaimana kita memelihara komunitas ini dengan berbagai fasilitas, tentu mengikut sertakan para pelatih-pelatih yang memang handal di bidang ini. Jadi karena saya menemukan setiap orang yang ingin main pickleball tentu pengen main, ujung-ujungnya memang bagaimana cara mainnya, dan tolong ajarkan saya supaya lebih, karena mereka lihat asik dan saya juga mau asik. Jadi memang betul-betul mesti ini sih. Tapi jangan ragu bahwa sejauh kita buat ini fun dan rekreasi menyenangkan, pasti rame kok. Saya yakin. Siapapun boleh ikut join kan Coach? Siapapun boleh ikut. Oh ya, betul. Semua dari semua usia. Iya, betul. Iya. Karena memang easy and fun. Easy, tagline-nya easy and fun. Easy dan fun. Jadi Pak Albert nih yang dari Gunung Sahari nih, udah jawabannya udah seperti tadi tuh. Jadi harus fun dulu nih, menyenangi dulu olahraga ini, kemudian nanti ini bisa langgeng ke depannya. Iya, kalau serius baru. Nah, kalau serius lo jadi atlet nih. Iya, betul. Betul seperti itu ya Coach ya. Oke Coach. Ya ini nanti kita akan kembali lagi untuk bicara ke depannya, juga ada yang pertanyaan juga nanti Coach, nanti kita di sesi berikutnya. Oke Coach, kita akan kembali lagi, teman olahraga sore-sore akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 96,3 RPK FM, kembali lagi bersama saya Coach David di teman olahraga sore-sore. Saat ini juga ada Coach Tamas, ada Coach Albert, obrolin dengan pickleball, olahraga pilihan masyarakat modern. Nah Coach, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ada WA yang masuk nih Coach dari 0821 22 66 9268. Salam olahraga, salam untuk Coach Albert aja, dari Mika alias Ucok UNJ. Kapan buka pickleball di Penabur International School Kelapa Gading? Hehehe.
mau dong pelatihan and coaching kliniknya di sekolah kita. Nah, Oke. mungkin bisa Wah, ini dijawab nih Coach. Mika nih. Iya. Oke ya, salam kenal Mika. Bukan kenal sih, harusnya udah kenal banget. Kenal banget ya. Jadi ini teman baik saya juga. Jadi ya memang di awal kita di Picklebird ini memang tujuannya sosialisasi coach awalnya. Sosialisasi, ya. Kita mau menyebarkan memang. Jadi sangat terbuka lah teman-teman yang ingin mengenal pickleball ini. Kita punya juga di home base kami di Jorta Arena di Kalideres. Nah, teman-teman bisa datangin ke tempat kami. Itu setiap Sabtu coach jam 10 sampai jam 12 open ya. Nah, kita memang terbuka, lalu kita juga pakai aplikasi Reclub namanya, catat aja Picklebird sesuai IG-nya juga ada, dipantau aja. Saya sangat senang sih ada teman yang memang sudah mulai mau mengenal pickleball, mengenalkan pickleball di sekolah, karena memang sekali lagi pickleball ini sangat ramah sekali, jadi sangat murah, jadi nggak putus senar. Iya. Enggak mesti beli kok, maaf ya Mika Lebih ya. awet. Jadi Mika ini atlet badminton ceritanya. Oh iya betul. Jadi kalau memang saya bilang murah sekali saya. Jadi kita nggak pikirin putus senar atau ganti kok, ganti bola. Bolanya habis. bolanya juga tenis, awet nih ya. Betul. Tenis pun juga kan bulunya habis botak juga. Nah itu sih salah Tenis satunya. meja pecah ya. Sering pecah itu ya. Sering pecah. Bahkan ini lebih tahan lama kalau saya bilang. Itu betul. Nanti kita coba ya, Pak Mika ya di Penabur nanti. Kemarin udah coba hubungin juga mereka. Nah, ini coach, ini juga ada pertanyaan juga nih. Ini karena ini tadi kan dari teman saya juga nanya, ini kan soal pedal nih ya. Nah, ini ada nggak hubungannya dengan permainan pedal juga nih coach? Ya, jadi ini yang suka salah. Iya. Kalau main padel ya, yang Mr. Thomas ya. Jadi saya jelasin sedikit. Kalau padel itu nama olahraganya. Oke. Nah, juga mereka juga sebut alatnya juga. Tapi kalau kita di pickleball, cabangnya namanya pickleball, tapi alatnya juga pedal. Tentu berbeda, ketebalannya beda, bentuknya beda, lebih oval ya, coach ya. Lebih oval. Kalau ini kita lebih ramping, ada yang pendek dan melebar. Iya. Ya, jadi kotak aja. Jadi kayak kalau orang bilang suka, kok kayak talenan ya? Iya betul nih. Kayak talenan. Kenapa? Ini kalau ya. Sahabat RPK lihat nih Kotak-kotaknya dari jauh nih. Kotak betul. Jangan sampai dipakai buat potong buah. Waduh, sayang banget itu. Iya. Mirip. Jadi memang mirip sekali. Jadi kenapa disebut bolanya juga bola acar nih, coach? Kayak timun. Kalau hijau bolong-bolong, coba bayangkan dengan kalau kita nggak belah timun tuh, ini bola acar nih jadi. Nah ini pedal juga kayak dayung kan, jadi mirip. Ya tadi kayak pickleball tadi kan, jadi dayung awalnya. Ya inilah bentuknya. Dan memang kalau pedal sama pickleball beda. Kalau pickleball itu lapangan terbuka. Kalau padel itu ditutup oleh gelas. Jadi ada dindingnya. Jadi kayak mirip permainan squash. Tapi full court. Jadi berhadapan. Kalau squash kan setengah tembok. Iya. Ngadepin tembok aja, mukulnya ke tembok. Iya betul. Lawannya di samping. Tapi kalau pedal ini berhadapan. Pickleball juga berhadapan. Dan memang beda size-nya. Bolanya sama nggak, coach? Bolanya kalau pedal itu lebih ke tenis, tapi bolanya lebih soft, lebih soft. Oh, sama kayak squash jadi ya bolanya ya. Oh, squash malah lebih kecil. Kecil keras. Kurang lebih kayak bola pingpong. Oh, bola pingpong. Dan itu karet, bola karet yang hitam itu kayak mati bentuknya. Jadi dia pecah juga sih. Iya. Betul ya. Oke, jadi sahabat RPK jangan sampai salah ya antara pedal sama pickleball ya. Mungkin mesti lihat dulu ini mau main apa nih, pedal atau mau pickleball nih. Pickleball pakai pedal ya. Biasanya coach ditambahkan kalau pedal itu ada tenisnya belakangnya. Ada tenisnya. Iya. Oh gitu. Kalau kita pickleball tidak ada kata-kata tenis di belakangnya. Oh gitu. Nah, oke coach. Nah nanti ini tadi udah perkembangannya. Ada event yang tadi saya dengar di Bali ya coach. Iya betul. Jadi itu event namanya World Pickleball Championship, itu agenda resmi internasional. Dan memang kenapa kejuaraan ini saya lihatnya bagus banget karena juga menjual pariwisata kita juga. Jadi WPC ini
kayak di Thailand, di Pattaya, memang kayak di Pattaya atau di Vietnam itu tempat-tempat memang yang wisatawannya memang tinggi. Jadi itu memang ya sekali lagi memang menyenangkan sambil rekreasi. Nah itu. Jadi kalau saya lihat penyelenggaraan di Asia ini memang di tempat-tempat wisata yang terkenal. Nah Indonesia itu Bali. Mudah-mudahan aja nanti di Jakarta. Ya, amin. Nah nanti tuh yang ikut itu akan mewakili negara atau individu bisa? Itu individu tentu nanti kan disebutkan misalnya Coach Albert dari Indonesia. Nah itu juga tetap terbuka. Ada ininya, kualifikasinya dulu yang buat di Indonesia gitu untuk lolos ke World sementara ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi tentu, siapa aja yang daftar boleh? Ya tentu kan kita sebagai itu kejuaraan dunia, tentu kemampuan enggak sembarang. Harus dites dulu kan? Iya. Ada rankingnya nggak? Iya. Kalau di tenis gitu ada, di olahraga lain pasti ada peringkat-peringkatnya ya? Iya. Jadi di kejuaraan ini tentu ada kelasnya nanti, Coach. Nanti ada yang misalnya bagian yang elit namanya. Nah itu pemain pro sekali tuh. Jadi ada kelas elit. Ada kelas elit. Tentu. Nah ini bagusnya. Jadi juga mencakup teman-teman yang ya dalam tanda kutip udah sangat mahir lah, mahir intermediate plus ya, udah menuju ke advance. Nah itu cocok banget. Nah teman-teman yang jadi baru kenal setahun 2 tahun mungkin kita main di lokal di daerah. Jadi sekarang tuh di daerah pun udah mulai banyak nih, kayak di kemarin di NTB, di Kalimantan bikin. Nah besok itu di UNJ. Nah itu juga itu masih oke, teman-teman yang udah mulai mahir main boleh dicoba. Tetapi kalau kayak di WPC itu memang ada kelasnya udah dibagi, kelas elit. Nah itu. Ya, jadi memang nanti ada event internasional sahabat RPK yang bisa, kalau sahabat RPK memang sudah mendalami pickleball, bisa ikut langsung. Atau bisa ada 2 kategori ya, kategori umum sama yang elit ya. Iya. Nah, itu soal ranking tadi nanti ada 2. Mereka itu mereka pakai namanya Pickleball Global. Nah, jadi kalau misalnya ikut pertandingan WPC tadi, teman-teman wajib mendownload Pickleball Global. Di situlah ranking poin-poin masuk. Lalu juga ada yang namanya DUPR juga. Nah, itu juga lagi ramai nih di Jakarta. Jadi ranking. Jadi saya lawan Coach David nanti dapat poin. Oh, ada poinnya. Saya kalah sama Coach Tamas nanti juga nggak dapat poin. Direbut nih poinnya Mas nih dari itu. Betul. Seperti itu ya. Oke deh. Oke, sahabat PK tidak terasa nih udah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol sama Coach Albert dan Coach Tamas di program acara teman olahraga sore-sore. Saatnya kita bisa berpisah nih Coach. Dan bertemu lagi mungkin sahabat PK Senin depan dengan tema perbincangan olahraga lainnya ya. Terima kasih Coach Albert dan Coach Tamas atas informasi dan inspirasinya nih tentang olahraga pickleball. Saya Coach David Nanulaita dan Kak Ceri di meja operator undur diri. Salam olahraga. Salam olahraga. God bless you.